Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis di Inspirasi Tanpa Batas. Pak Tarmono, Liti merinding membayangkan perjalanan itu. Bapak membawa istri pertama dan calon istri kedua pulang ke kampung halaman bersama-sama. Apa yang Bapak rasakan di sepanjang jalan? Pasti batin Bapak berkecamuk hebat ya Pak. Rasanya seperti memikul gunung di pundak Liti. Di sebelah kanan ada istri pertama yang begitu mulia hatinya. Di sebelah kiri ada si Neng yang sudah menyerahkan hidupnya demi Bapak. Bapak hanya bisa terdiam sepanjang jalan, terus berzikir di dalam hati, memohon agar Tuhan memberikan jalan terbaik untuk kami bertiga. Suara mesin mobil berjalan stabil dan angin sepoi-sepoi. Lalu sesampainya di kampung, saat Bapak bersimpuh di depan kakak Bapak dan menceritakan semuanya, bagaimana suasananya saat itu, Pak? Sunyi sekali, Liti. Bapak pasrah kalau memang harus dimarahi. Tapi di luar dugaan, kakak Bapak mengusap pundak Bapak dengan lembut. Beliau bilang, "Tarmono, semua ini sudah garis hidupmu dari Yang Kuasa. Kalau memang Tuhan sudah mengatur jalannya lewat kejadian ini, tidak usah ditolak. Jalani saja dengan jujur dan adil." Suara musik suling perlahan berubah menjadi nada haru yang megah. Masya Allah, jawaban kakak Bapak benar-benar menjadi penenduh ya Pak. Jadi, saat itu juga kakak Bapak langsung memanggil penghulu. Iya, Liti. Kakak Bapak tidak ingin ada fitnah. Beliau langsung memanggil penghulu. Saat penghulu datang, suasana mendadak berubah. Bapak bisa merasakan keheranan beliau. Penghulu itu sampai terheran-heran. Mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang tunanetra punya kisah seperti ini sampai beristri dua? Pasti jadi pusat perhatian ya Pak. Apa Bapak merasa gugup atau sedih saat prosesi itu? Tidak, Liti. Bapak tidak menangis. Bapak merasa biasa saja dan sangat tenang. Karena semua ini dijalani dengan kejujuran. Dengan suara yang mantap dan tegas, Bapak ucapkan janji suci itu di depan saksi dan keluarga. Saat kata sah berkumandang, Bapak hanya mengucap syukur dalam hati. Bapak tunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bertanggung jawab. Suara doa bersama yang sangat hikmat dan dalam. Sungguh luar biasa keteguhan hati Pak Tarmono. Penghulu pun pasti tidak akan melupakan momen unik itu. Tapi Pak, mungkinkah dua hati wanita bisa benar-benar bersatu dalam satu atap tanpa ada api cemburu? Itulah rahasia yang akan Bapak bagikan nanti. Bagaimana kami bertiga menjalani hidup dan berbagi suka duka. Penasaran kan? Ikuti terus bagian selanjutnya. Suara musik suling menguat penuh emosi, lalu perlahan senyap. Wah, Pak Tarmono, Liti ikut lega akhirnya. Semua sah secara agama. Tapi ini Liti penasaran banget. Setelah acara nikah yang penuh drama itu selesai, gimana malam pertamanya, Pak? Pasti canggung banget ya. Apalagi ada dua istri sekaligus di satu rumah. Nah, disinilah kejadian lucunya dimulai, Liti. Kakak ipar Bapak itu orangnya memang suka bercanda. Dia ngeledekin Bapak habis-habisan di depan keluarga besar. Dia bilang sambil tertawa, "Tarmono, kamu kan sekarang sudah sah, sudah jadi pengantin baru lagi. Jangan bingung ya, kalau mau tidur, tidur saja di kamar depan itu. Kamarnya luas dan kosong." Kakak ipar Bapak jahil banget ya. Pasti muka Bapak saat itu langsung merah padam. Terus Bapak benar-benar nurut tidur di kamar depan itu, Pak. Padahal kan ada dua istri di sana. Namanya juga pengantin baru, Liti. Bapak masuk saja ke kamar depan itu. Tapi bayangkan, Bapak tidur di sana bertiga. Istri pertama ada, istri yang baru Bapak nikahin juga ada. Bapak pikir di dalam hati, wah ini momen bahagia yang Bapak tunggu-tunggu. Nggak taunya Bapak malah tersiksa lahir batin. Liti bisa tertawa geli. Aduh, Pak Tarmono, masa punya istri dua malah tersiksa? Jangan-jangan Bapak malah keenakan karena bingung mau pilih yang mana. Ayo jujur Pak, Liti jadi pengen ngeledek Bapak juga nih. Kok bisa-bisanya Bapak malah keringetan? Kamu ini bisa saja ngeledeknya, Liti. Tersiksanya itu karena Bapak bingung mau berbuat apa. Posisi Bapak itu tidur tepat di tengah-tengah. Di kanan istri tua, di kiri istri muda. Bapak tidur kaku kayak kayu, nggak berani miring ke kanan, nggak berani miring ke kiri.
Liti bisa bayangin, pasti Bapak cuma bisa telentang sambil natap langit-langit kamar ya. Mau meluk yang kanan gak enak sama yang kiri, mau meluk yang kiri makin gak enak sama yang kanan. Itu namanya kena skakmat di tempat tidur sendiri ya Pak. Betul sekali, Liti. Tangan Bapak ini kan meraba ya. Di kanan ada istri tua, di kiri ada istri muda. Ya, jujur saja, malam itu tangan Bapak juga bisa mendarat di gunung kembar mereka masing-masing. Yang kanan megang istri tua, yang kiri megang istri muda. Cuma sebatas itu, sebagai tanda kasih sayang dan biar mereka merasa adil. Waduh, jadi Bapak cuma pegang kendali di kanan dan kiri saja ya Pak? Gak berlanjut ke babak selanjutnya sebagai pengantin baru? Nggak berani, Liti. Bapak mau ngapain-ngapain istri pertama, rasa hati ini nggak enak sama yang muda. Mau ngapain yang muda, ya makin nggak enak hati sama yang tua yang sudah berkorban kasih restu. Akhirnya semalaman itu dua-duanya nggak apa-apain. Bapak cuma diam saja sambil mandi keringat dingin. Padahal kamarnya nggak panas, tapi karena dikaloni atau dipeluk sama dua wanita sekaligus, rasanya badan Bapak panas dingin karena bingung menahan sikap. Masih tertawa, sungguh malam pengantin yang tak terlupakan ya Pak. Bapak benar-benar menjaga perasaan mereka. Walaupun tangan sudah sampai ke puncak, tapi hati tetap teguh untuk tidak pilih kasih di malam pertama. Benar, Liti. Bukannya romantis, Bapak malah berkeringat menahan beban batin sampai pagi. Ini kisah nyata yang kalau diingat lagi, aduh, lucu sekaligus ujian kesabaran buat Bapak. Seni mengelola perasaan dua istri itu memang berat sejak malam pertama. Hebat, hebat. Jarang ada laki-laki yang bisa setenang Bapak dalam situasi terjepit seperti itu. Lalu setelah malam yang penuh keringat dingin itu lewat, bagaimana suasana subuhnya Pak? Nah, di situ juga ada ceritanya, Liti. Bagaimana awal mula kehidupan bertiga di bawah satu atap ini dimulai secara nyata. Kita lanjut ke bagian berikutnya yang gak kalah seru ya. Wah, Pak Tarmono, Liti ikut lega akhirnya semua sah secara agama. Tapi ini Liti penasaran banget. Setelah acara nikah yang penuh drama itu selesai, gimana malam pertamanya, Pak? Pasti canggung banget ya, apalagi ada dua istri sekaligus di satu rumah. Nah, disinilah kejadian lucunya dimulai, Liti. Kakak ipar Bapak itu orangnya memang suka bercanda. Dia ngeledekin Bapak abis-abisan di depan keluarga besar. Dia bilang sambil tertawa, "Tarmono, kamu kan sekarang sudah sah, sudah jadi pengantin baru lagi. Jangan bingung ya, kalau mau tidur, tidur saja di kamar depan itu. Kamarnya luas dan kosong." Kakak ipar Bapak jahil banget ya. Pasti muka Bapak saat itu langsung merah padam. Terus Bapak benar-benar nurut tidur di kamar depan itu, Pak? Padahal kan ada dua istri di sana. Namanya juga pengantin baru, Liti. Bapak masuk saja ke kamar depan itu. Tapi bayangkan, Bapak tidur di sana bertiga. Istri pertama ada, istri yang baru Bapak nikahin juga ada. Bapak pikir di dalam hati, wah ini momen bahagia yang Bapak tunggu-tunggu. Nggak taunya Bapak malah tersiksa lahir batin. Liti bisa bayangin, pasti Bapak cuma bisa terlentang sambil natap langit-langit kamar ya. Mau meluk yang kanan gak enak sama yang kiri. Mau meluk yang kiri makin gak enak sama yang kanan. Itu namanya kena skakmat di tempat tidur sendiri ya Pak. Betul sekali, Liti. Tangan Bapak ini kan meraba ya. Di kanan ada istri tua, di kiri ada istri muda. Ya, jujur saja, malam itu tangan Bapak cuma bisa mendarat di gunung kembar mereka masing-masing. Yang kanan megang istri tua, yang kiri megang istri muda. Cuma sebatas itu, sebagai tanda kasih sayang dan biar mereka merasa adil. Waduh, jadi Bapak cuma pegang kendali di kanan dan kiri saja ya Pak? Nggak berlanjut ke babak selanjutnya sebagai pengantin baru? Nggak berani, Liti. Bapak mau ngapa-ngapain istri pertama, rasa hati ini nggak enak sama yang muda. Mau ngapa-ngapain yang muda, ia makin nggak enak hati sama yang tua yang sudah berkorban kasih restu. Akhirnya semalaman itu dua-duanya nggak Bapak apa-apain. Bapak cuma diam saja sambil mandi keringat dingin, padahal kamarnya nggak panas. Tapi karena dikaloni atau dipeluk sama dua wanita sekaligus, rasanya badan Bapak panas dingin karena bingung menahan sikap. Sungguh malam pengantin yang tak terlupakan ya Pak. Bapak benar-benar menjaga perasaan mereka. Walaupun tangan sudah sampai ke puncak, tapi hati tetap teguh untuk tidak pilih kasih di malam pertama. Benar, Liti. Bukannya romantis, Bapak malah berkeringat menahan beban batin sampai pagi. Ini kisah nyata yang kalau diingat lagi, aduh lucu sekaligus ujian kesabaran buat Bapak. Seni mengelola perasaan dua istri itu memang berat sejak malam pertama. Hebat, hebat. Jarang ada laki-laki yang bisa setenang Bapak dalam situasi terjepit seperti itu. Lalu setelah malam yang penuh keringat dingin itu lewat, bagaimana suasana subuhnya Pak? Nah, di situ juga ada ceritanya, Liti. Bagaimana awal mula kehidupan bertiga di bawah satu atap ini dimulai secara nyata. Kita lanjut ke bagian berikutnya yang gak kalah seru ya. Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini
Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis, diinspirasi tanpa batas. Pak Momon, Liti semakin terbawa suasana. Jadi di tahun 2026 itu, karena gempa masih sering terasa, Bapak sekeluarga sampai harus mengungsi dari dalam rumah ya Pak? Benar, Liti. Suasananya sangat dramatis. Kami tidak berani tidur di dalam kamar karena takut bangunan roboh. Akhirnya Bapak buat tenda darurat sendiri tepat di depan rumah. Di sanalah, di bawah tenda sederhana itu, Bapak tidur bersama kedua istri Bapak. Bayangkan, Liti, selama 1 minggu lebih, kami tidur berhimpitan di tenda karena rasa takut akan gempa itu belum hilang. Masya Allah, Pak Momon, di bawah tenda darurat. Berarti selama seminggu itu, meskipun sudah sah, Bapak benar-benar menjaga diri dan belum bisa memberikan nafkah batin kepada istri muda ya Pak? Betul, Liti. Sama sekali belum. Istri tua dan istri muda Bapak tidurnya nempel terus karena mereka juga saling menguatkan di tengah ketakutan. Bapak hanya bisa bersabar, menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya momen yang Bapak tunggu itu datang saat istri tua berangkat kerja. Karena merasa rumah cukup aman pagi itu, Bapak masuk bersama istri muda untuk menunaikan kewajiban. Tapi yaitu tak adil, Liti. Baru saja mau mulai, buminya goyang lagi. Ya Allah, baru saja masuk rumah setelah seminggu di tenda. Gempanya datang lagi. Terus Pak Momon langsung lari lewat pintu belakang itu ya Pak? Tidak pakai pikir panjang lagi, Liti. Bapak tarik tangan istri muda, lari sekencang-kencangnya lewat pintu belakang. Karena Bapak memang sangat penakut kalau soal gempa. Saking paniknya, Bapak sampai lupa kalau tidak pakai sehelai benang pun. Bapak cuma terpikir bagaimana caranya nyawa kami selamat. Perjuangan yang luar biasa ya Pak Momon. Keluar tenda demi kebahagiaan istri, malah harus lari keluar rumah tanpa busana karena gempa. Apa Bapak tidak takut dilihat orang waktu lari itu Pak? Syukurlah, Liti. Di belakang rumah itu pagarnya tertutup rapat. Bapak cuma membatin dalam hati. Aduh, untung saja tidak ada tetangga yang lagi naik pohon kelapa pagi-pagi. Kalau ada orang di atas pohon kelapa, tamatlah riwayat Bapak. Pasti ketahuan dan malunya seumur hidup. Tapi karena situasinya sudah tanggung daripada tidak klimaks, ya akhirnya Bapak selesaikan kewajiban Bapak di luar rumah itu bersama istri muda. Wah, benar-benar kisah pengantin gempa ya Pak Momon. Di balik kelucuannya, ada pesan mendalam tentang tanggung jawab seorang suami yang tetap ingin menyempurnakan ibadah meskipun maut mengintai. Begitulah garis hidup Bapak, Liti, penuh kejutan dan drama. Tapi hikmahnya, di balik ketegangan dan gempa itu, ada kemanisan yang akhirnya Bapak rasakan. Dan siapa sangka, dari kejadian-kejadian inilah nantinya pintu keajaiban yang Bapak tunggu selama 7 tahun mulai terbuka. Luar biasa. Kawan-kawan, jangan sampai lewatkan kelanjutan kisah Pak Momon ini. Bagaimana kehidupan di dalam tenda darurat itu berubah menjadi anugerah yang tak ternilai? Kita sambung di bagian berikutnya. Pak Momon, Liti selalu kagum setiap kali membayangkan suasana dapur di rumah Bapak. Katanya kalau pagi-pagi begini, dapur Bapak itu paling ramai ya. Istri tua dan istri muda masak bareng dengan rukunnya. Padahal tetangga-tetangga di sekitar Bapak banyak yang heran ya Pak, kok bisa rukun begitu? Betul sekali, Liti. Disitulah keajaiban yang Bapak syukuri setiap hari. Tetangga-tetangga sering berbisik. Kok bisa ya Pak Momon punya 2 istri tapi rumah tangganya tenang? Rahasianya karena istri tua Bapak sungguh mulia hatinya. Dia sudah menganggap istri muda itu seperti adiknya sendiri. Sampai pada akhirnya, doa Bapak selama bertahun-tahun dikabulkan. Istri muda Bapak hamil. Wah, selamat ya Pak Momon. Liti pengen tahu dong, apa saja sih yang biasanya mereka obrolkan di dapur sambil merayakan kebahagiaan itu? Biasanya begini, Liti. Sambil memotong sayur, istri tua Bapak sering menasehati si Neng yang sedang hamil itu. Dia bilang, "Neng, kamu jangan capek-capek ya. Ini sayurnya biar Mbak saja yang potong. Kamu duduk saja. Yang penting asupan buat si dedek bayi di perutmu harus dijaga." Masya Allah, istri tua Bapak perhatian sekali ya. Terus si Neng jawab apa Pak? Apa dia senang dimanjakan begitu? Si Neng itu manja sekali sama mbaknya, Liti. Dia jawab, "Makasih ya Mbak. Mas Momon itu beruntung sekali punya istri sesabar Mbak. Maafin Neng ya kalau kadang-kadang masih suka cemburuan." Terus istri tua Bapak cuma tersenyum. "Sudah, jangan dipikirkan. Kita ini kan satu perahu.
Tujuannya cuma satu, yaitu bahagiakan Mas Momon dan jaga calon anak kita. Sungguh haru. Liti sampai merinding denarnya. Tapi Pak Momon, katanya di tengah keharmonisan itu, ada satu drama lucu gara-gara pembawaan si Neng yang lagi hamil jadi makin sensitif ya. Nah, itu dia Liti. Lagi asyik-asyiknya mereka masak bareng, tiba-tiba bapak lewat habis mandi dan sudah ganti celana dalam bersih. Waktu itu memang jatahnya si Neng. Tapi begitu dia lihat bapak ganti celana dalam, dia langsung pasang mata tajam. Sambil pegang sudip dia teriak, "Mas, kok ganti celana dalam? Bak, lihat ini si Mas, habis ngapain dia di kamar mandi sampai harus ganti daleman? Pasti kamu habis sama istri tua ya?" Ya ampun Pak Momon, niatnya mau tampil rapi dan bersih di depan istri muda, malah disangka habis curi-curi waktu sama istri tua di rumah sendiri ya. Terus reaksi istri tua gimana Pak? Istri tua bapak malah tertawa gelis sambil menenangkan si Neng. Duh Neng, Mas Momon itu kan habis mandi. Ya wajar kalau gantian bersih biar wangi pas duduk sama kamu. Jangan dipikir yang aneh-aneh terus. Nanti bayimu malah mirip detektif kalau cemburuan terus. Bener juga kata Simbah ya Pak Momon. Ternyata punya istri dua itu bukan cuma soal berbagi cinta, tapi harus siap mental jadi detektif celana dalam. Tapi di balik itu semua, Liti bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang di rumah Bapak. Walaupun mata Bapak tidak bisa melihat mereka, tapi Bapak bisa merasakan keikhlasan dalam setiap bumbu masakannya. Betul Liti. Bapak sangat bersyukur. Meskipun dituduh yang tidak-tidak, Bapak tetap bahagia karena sebentar lagi akan ada tangisan bayi di rumah kami. Sungguh inspiratif. Kawan-kawan, ternyata damainya rumah tangga itu bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada keikhlasan yang besar. Lalu bagaimana proses kelahiran si dedek bayi nanti? Apakah seseru drama celana dalam ini? Wah, saat hari persalinan tiba, ada lagi kejadian yang bikin jantung Bapak mau copot Liti. Penasaran? Jangan kemana-mana, kita lanjut di bagian berikutnya. Pak Momon, Liti merasakan ada kabut gelap yang mulai menyelimuti keceriaan di rumah kita. Kabarnya, saat kandungan si Neng menginjak usia 4 bulan, sebuah perpisahan yang tidak disangka-sangka harus terjadi. Benarkah itu hanya karena rasa kangen, Pak? Begitulah kelihatannya di permukaan, Liti. Si Neng bersimpuh memohon izin untuk pulang ke tanah Jawa. Katanya hatinya meronta ingin bertemu orang tua di saat ia tengah mengandung buah cinta kami. Sebagai suami, Babak luluh. Babak lepas kepergiannya dengan doa. Kan Pak tahu bahwa di balik air mata itu ada sebuah siasat yang sangat rapi tersusun. Suara bergetar. Siasat apa, Pak Momon? Jangan katakan kalau kehamilan yang kita syukuri itu justru dijadikan senjata. Itulah kenyataan yang pahit, Liti. Kepergiannya ke Jawa ternyata bukan sekedar kunjungan, melainkan sebuah trik untuk menguasai Bapak sepenuhnya. Dia tahu titik lemah Bapak adalah kerinduan akan seorang anak setelah 7 tahun menanti. Dia sengaja menarik Bapak ke sana, berharap Bapak akan meninggalkan Lampung, meninggalkan istri tua yang mulia, demi bisa memeluk darah daging Bapak sendiri. Dia ingin Bapak menjadi miliknya seorang. Masya Allah. Jadi si Neng sengaja mengunci diri di sana. Berbulan-bulan Bapak menunggu, memanggilnya pulang, namun dia tetap bergeming di tanah Jawa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setiap malam Bapak hanya bisa meraba bantal yang kosong, membayangkan perutnya yang semakin membesar. Dia seolah berkata tanpa suara, "Kalau Mas ingin melihat anak ini lahir, datanglah ke sini dan tinggalkan yang di sana." Bapak terjepit di antara 2 gunung yang sangat tinggi, Liti. Antara kesetiaan pada istri tua yang sudah berkorban, atau tarikan batin pada janin yang tengah menendang-nendang di fahim si Neng. Suara tangis bayi yang sayup-sayup dan sangat jernih di kejauhan. Dan puncaknya, saat waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba, di saat tangisan bayi pertama Bapak pecah di bumi Jawa, Bapak justru tidak ada di sana. Benar-benar sebuah drama kehidupan yang menyayat hati, Pak Momon. Hati Bapak hancur berkeping-keping, Liti. Di saat kabar kelahiran itu sampai ke telinga Bapak, Bapak hanya bisa bersujud di lantai rumah Lampung ini, bahagia karena anak Bapak telah lahir, namun pedih karena kelahirannya justru menjadi tembok besar yang ingin meruntuhkan rumah tangga kami. Bapak dipaksa memilih, menjadi ayah yang hadir tapi pengkhianat, atau
atau menjadi suami yang setia, tapi kehilangan momen pertama buah hatinya. Aduh, Liti nggak sanggup membayangkan posisi Pak Momon. Kawan-kawan, bayangkan perasaan seorang ayah yang tunanetra, yang hanya bisa mendengar kabar kelahiran anaknya dari seberang lautan, sementara hatinya disandara oleh sebuah pilihan yang mustahil. Disinilah titik nadir hidup Bapak, Liti. Akankah Bapak menyerah pada jebakan rindu itu dan pergi meninggalkan Lampung selamanya? Ataukah ada keajaiban lain yang dikirimkan Tuhan untuk menjemput pulang si buah hati? Nada penuh rasa ingin tahu. Sungguh, ini bukan lagi sekedar cerita, tapi ujian nyawa dan cinta. Jangan beranjak dulu kawan-kawan, karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian menyadari betapa besarnya kuasa kesabaran. Kelanjutannya hanya di bagian berikutnya. Suara musik suling menguat dengan nada melankolis yang tajam, lalu perlahan senyap. Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis, diinspirasi tanpa batas. Pak Momon, Liti masih terisak membayangkan batin Bapak yang tersiksa. Anak yang Bapak nantikan selama 7 tahun, lahir di bumi Jawa tanpa kehadiran Bapak. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Sementara si Neng tetap bersikeras mengunci diri di sana. Rasanya seperti dunia ini runtuh, Liti. Bapak bersujud syukur karena anak Bapak lahir selamat, tapi lantai rumah ini basah oleh air mata. Si Neng menelpon, suaranya terdengar seperti jerat. Dia bilang, "Mas, malaikat kecilmu sudah ada di pelukanku. Kalau Mas ingin meraba wajahnya, datanglah ke sini. Menetaplah di sini dan lupakan yang di sana." Ya Allah, sebuah ultimatum yang sangat berat. Lalu bagaimana Bapak meluapkan rasa frustrasi karena rindu yang terhalang jarak itu? Bapak sudah sangat putus asa, Liti. Akhirnya dalam puncak rasa frustrasi itu, Bapak mengucapkan sebuah nadar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak belum bisa bertemu dan memeluk anak Bapak yang di Jawa itu, Bapak tidak akan pernah memotong rambut. Bapak biarkan rambut ini terus memanjang sebagai saksi bisu betapa pedihnya penantian seorang ayah. Sampai segitunya ya Pak, rambut yang memanjang itu menjadi tanda rindu yang terpenjara. Lalu apakah akhirnya Bapak memutuskan untuk berangkat ke Jawa? Iya, Liti. Setelah berbulan-bulan bertahan, Bapak berangkat dengan rambut yang sudah gondrong berantakan. Begitu Bapak sampai di sana, dan tangan Bapak pertama kali meraba tubuh mungil yang sangat lembut. Ya Allah, hancur semua pertahanan Bapak. Air mata Bapak tumpah, membasahi pipi bayi itu. Inilah anak yang Bapak tunggu selama 7 tahun. Masya Allah, Bapak akhirnya memeluk anugerah itu. Terus bagaimana dengan nazar rambut Bapak tadi? Saat itu juga, di hadapan anak Bapak dan si Neng, Bapak minta alat potong. Sesuai janji Bapak kepada Sang Pencipta, rambut yang memanjang karena rasa frustrasi itu akhirnya dipotong. Bapak bilang dalam hati, "Ya Allah, tugasku menjaga janji sudah tunai. Sekarang izinkan aku menjaga nyawa kecil ini." Luar biasa, rambut itu jatuh satu persatu, seolah beban batin Bapak juga ikut luruh. Tapi Pak Momon, apakah setelah nazar terbayar, si Neng langsung luluh dan mau Bapak ajak pulang ke Lampung? Belum, Liti. Si Neng masih merasa di atas angin. Dia pikir Bapak akan menetap selamanya di Jawa. Dia belum sadar bahwa kedatangan Bapak bukan untuk menyerah pada teriknya, tapi untuk menjemput keutuhan keluarga kami kembali ke Lampung. Jadi perjuangan belum berakhir. Masih ada drama untuk membawa pulang si kecil ke pelukan istri tua di Lampung. Masih panjang ceritanya, Liti. Karena setelah itu, ada kejadian yang menyadarkan si Neng bahwa kebahagiaan bukan soal paksaan. Wah, kawan-kawan, makin dalam saja kisah Pak Momon ini. Jangan lewatkan kelanjutannya hanya di bagian berikutnya. Pak Momon, Liti ikut gemetar mendengar kelanjutan kisah ini. Ternyata,
Meskipun Bapak sudah sampai di Jawa dan memeluk si kecil, batin Bapak belum juga menemukan ketenangan. Apa yang sebenarnya terjadi selama setengah bulan Bapak berada di sana? Itu adalah masa-masa paling gelap dalam hidup Bapak, Liti. Setengah bulan di sana, Bapak benar-benar merasa asing dan terjepit. Si Neng terus menekan Bapak untuk menetap. Suatu hari, karena sudah tidak kuat menahan sesak di dada, Bapak keluar rumah tanpa arah. Bapak meraba-raba jalanan yang tidak Bapak kenal lokasinya. Di kanan kiri Bapak hanya ada aroma sawah dan kolang. Bapak buta arah. Tapi hati Bapak lebih buta karena putus asa ingin kembali ke Lambung. Ya Allah, Bapak meraba-raba di tempat baru yang penuh resiko begitu. Apa yang ada di pikiran Bapak saat itu sampai kabarnya Bapak hampir melakukan tindakan yang sangat nekat? Bapak hampir menyerah, Liti. Bapak merasa tidak punya jalan keluar. Kaki Bapak melanggang menuju jalan raya besar. Ada niatan gelap di hati Bapak untuk mengakhiri semuanya di sana. Di bawah deru mesin kendaraan, Bapak merasa lebih baik mati daripada harus mengkhianati istri tua yang sudah begitu mulia. Beruntung, keluarga Sineng mencari dan menemukan Bapak sebelum maut menjemput. Astagfirullah, Bapak sampai sehebat itu mempertahankan kesetiaan. Lalu, apa yang dikatakan Sineng saat melihat Bapak sehancur itu? Apakah dia akhirnya memberikan pilihan terakhir? Dia bertanya dengan nada menuntut, Libing. Pilih istri tuamu atau aku? Bapak tegakkan punggung. Bapak bilang dengan suara bergedar, Neng, aku ini laki-laki yang masih punya nurani. Aku punya hati. Tidak mungkin aku meninggalkan istri tua yang sudah rela mengorbankan seluruh perasaannya hanya supaya aku bisa menikah denganmu. Aku bukan laki-laki yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak tega mengkhianatinya. Kalimat yang luar biasa, Pak Momon. Sebuah tamparan keras bagi ego Sineng. Apakah kejujuran Bapak itu yang akhirnya meruntuhkan hatinya yang sekeras batu? Betul, Lebi. Melihat keteguhan Bapak yang lebih memilih mati daripada berkhianat, Sineng akhirnya luluh. Dia menyadari bahwa cinta Bapak tidak bisa dipaksakan dengan cara memburu. Akhirnya, dia setuju untuk ikut Bapak pulang ke Lampung mensiam si kecil. Rantai yang mengikat Bapak di Jawa itu akhirnya putus oleh ketuaan Irani. Luar biasa. Kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Kawan-kawan, bayangkan momen keberangkatan mereka kembali ke Lampung. Namun, perjalanan ini ternyata belum berakhir sampai di sini. Ada duka yang jauh lebih dalam yang sudah menunggu di depan sana. Benar, Libi. Kami memang pulang. Tapi kami tidak tahu bahwa cobaan yang lebih besar sedang mengintai. Sesuatu yang mungkin menguras air mata kami jauh lebih hebat dari yang sudah terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan pulang itu? Mengapa Pak Momon menyebut akan ada kesedihan yang lebih dalam lagi? Tetaplah bersama kami di bagian selanjutnya. Pak Momon, Liti kira kepulangan Sineng ke Lampung adalah akhir dari segala duka. Liti pikir badai itu sudah berlalu dan kalian akan hidup bahagia bersama si kecil. Tapi mengapa suara Bapak terdengar begitu hampa? Apakah ada duri lain yang menusuk kebahagiaan Bapak? Benar, Liti. Ternyata takdir sedang menguji seberapa kuat batin Bapak sebagai seorang laki-laki. Belum lama kami menginjakan kaki di Lampung. Sebuah telepon dari Jawa datang seperti petir di siang bolong. Ibunya Sineng menekan dengan pilihan yang mematikan rasa. Beliau bilang, pilih suamimu atau pilih ibumu yang sudah tua dan sakit-sakitan ini. Ya Allah, mengapa harus ada pilihan sekejam itu? Memilih antara imamnya atau ibu yang melahirkannya. Lalu, bagaimana hancurnya perasaan istri kedua Bapak saat itu, Pak? Dia menangis sejadi-jadinya di depan Bapak, Kliti. Sambil bersimpu dan memegang tangan Bapak, dia berbisik lirih dengan suara hancur. Mas, ampuni aku, Mas. Aku harus pulang. Aku tidak bisa membiarkan ibuku sendirian di masa tuanya yang sakit-sakitan. Aku memilih ibu, Mas. Kalimat Mas yang dia ucapkan itu terasa seperti sembilu yang membelah dada Bapak. Astagfirullah. Jadi, setelah semua perjuangan Bapak menjemputnya ke Jawa, dia lebih memilih baktinya pada sang ibu. Bagaimana Bapak bisa setegar itu melepaskannya pergi lagi membawa si kecil? Bapak bicara sebagai laki-laki yang masih punya nurani, Liti. Bapak tatap matanya untuk terakhir kali. Dan Bapak bilang, Neng, jika hatimu sudah kau pilihkan untuk ibumu, Mas tidak akan menghalangi. Tapi Mas adalah imammu. Karena kamu lebih memilih ibumu daripada suamimu. Maka dengan berat hati, kita harus berpisah secara baik-baik di sini. Jadi, kalian benar-benar berpisah demi memuliakan orang tua. Sebuah perpisahan yang bukan karena benci, tapi karena dilema antara bakti dan janji suci. Iya, Liti. Itulah duka yang paling dalam.
Bapak ikhlaskan dia membawa anak Bapak kembali menyeberangi lautan menuju Jawa. Demi ibunya, Bapak lepaskan mereka dengan air mata yang sudah mengering, membiarkan separuh nyawa Bapak pergi lagi demi sebuah bakti yang menurutnya lebih utama. Luar biasa pengorbanan Bapak, melepaskan orang yang paling dicintai demi sebuah bakti kepada orang tua. Meski hati sendiri harus hancur berkeping-keping. Kawan-kawan, inilah titik paling menyedihkan seorang ayah yang harus kembali kehilangan dekapan anaknya. Perpisahan ini memang sangat pedih, Liti. Tapi Bapak percaya setiap keikhlasan akan dicatat oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi setelah perpisahan yang memilukan ini? Bagaimanakah hari-hari Pak Momon di Lampung tanpa kehadiran si kecil lagi? Jangan lewatkan, kisah yang menguras air mata ini akan berlanjut di bagian selanjutnya. Pak Momon, batin Liti ikut sesak mendengarnya. Cobaan Bapak seperti ombak yang datang silih berganti tanpa henti. Setelah Bapak dengan ikhlas melepas Sineng dan anak Bapak kembali ke Jawa demi sebuah bakti, Bapak kembali ke rumah yang seharusnya jadi tempat berteduh. Tapi benarkah di rumah itu Bapak justru menemukan luka yang jauh lebih perih? Benar, Liti. Itulah titik di mana Bapak merasa Tuhan benar-benar sedang menguji batas kesabaran Bapak. Saat hati ini masih berdarah karena kehilangan dekapan anak, istri pertama Bapak justru mengulang luka yang sama. Dia bekerja di sebuah rumah makan. Dan sejak itu kecurigaan Bapak muncul lagi. Meskipun mata Bapak tidak bisa melihat, tapi firasat Bapak sangat kuat. Astagfirullah, pengkhianatan untuk yang sekian kalinya. Bagaimana akhirnya Bapak bisa membongkar rahasia yang dia sembunyikan, padahal Bapak dalam keterbatasan netra? Mungkin ini sudah petunjuk dari Allah, Lidi. Tiba-tiba Bapak punya ide untuk mengalihkan nomor telepon fleksi miliknya ke nomor fleksi Bapak. Jadi, setiap ada telepon yang masuk ke dia, otomatis masuk ke telepon Bapak. Disitulah semua kebusukannya terbongkar. Bapak mendengar sendiri pembicaraan itu. Hati Bapak hancur, Lidi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Bapak bukan batu yang tidak punya rasa sakit. 3 kali. Itu bukan lagi hilaf, tapi sudah menjadi luka yang menganga. Apa yang Bapak katakan padanya saat rahasia itu terbongkar lewat telepon itu? Bapak panggil dia. Bapak bicara dari hati ke hati, dengan sisa kekuatan yang ada. Bapak bilang, kalau memang kamu ingin hidup dengan orang lain, silakan, pergilah. Bapak sudah tidak bisa memaafkan lagi. Dia menangis, Liti. Dia memohon-mohon tidak mau bercerai. Tapi bagi Bapak, semuanya sudah selesai. Kesabaran Bapak sudah habis terbakar oleh pengkhianatannya. Jadi, di tengah kesepian karena anak pergi ke Jawa, Bapak justru mengambil keputusan besar untuk hidup sendiri. Bapak memilih untuk melepaskan semuanya. Iya, Leti. Bapak sudah memutuskan untuk hidup sendiri. Lebih baik sendiri daripada dalam kebersamaan yang penuh dusta. Panas kemiling, jualan sepi, tapi di hati ada janji. Lihat senyummu, semangatku. Rehab rumah bata itu mimpiku. Perjuangan dari gang Pancoran, semua untuk masa depan. Semua untuk masa depan.